Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Arya Putra Setiawan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang beberapa materi mengenai sistem dan teknologi informasi. Yang pertama, penjelasan singkat tentang sistem informasi. Yang kedua, pengenalan tentang cloud computing. Baik, kita mulai saja sekarang. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah seperangkat elemen yang saling terkait atau komponen yang mengumpulkan atau menginput, memanipulasi atau memproses, menyimpan, menyebarluaskan output data, informasi, dan memberikan reaksi korektif mekanisme umpan balik untuk memenuhi tujuan. Dalam sistem informasi, pemrosesan berarti mengubah atau mentransformasikan data menjadi output yang bermanfaat. Pemrosesan bisa melibatkan membuat perhitungan, membandingkan data, dan mengambil alternatif tindakan dan menyimpan data untuk digunakan di masa depan. Mekanisme umpan balik adalah komponen yang membantu organisasi mencapai tujuan mereka, seperti meningkatkan laba atau meningkatkan pelayanan pelanggan. Alur program, input, mengumpulkan dan menangkap data mentah. Proses, mengubah atau mentransformasikan data menjadi output yang bermanfaat. Output, produksi informasi yang bermanfaat, biasanya dalam bentuk dokumen dan laporan. Feedback, output yang digunakan untuk membuat perubahan pada input atau kegiatan pengolahan. Ya, segitu saja untuk penjelasan singkat mengenai sistem informasi. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang cloud computing. Sejarah cloud computing. Istilah cloud computing sendiri baru dikenalkan oleh Amazon pada tahun 2006. Kemudian, beberapa perusahaan membangun colocation center, sebuah data center yang disewakan dan bisa digunakan bersama untuk sejumlah konsumen, mulai dari perusahaan kecil sampai besar. Di awal 2000-an, Departemen IT mulai menggunakan virtualisasi untuk meningkatkan efisiensi. Dengan menggunakan virtualisasi terhadap perangkat keras pada data center, perusahaan dapat menggunakan sumber daya yang mereka miliki secara lebih efisien dan meningkatkan kinerja pada perangkat yang dimiliki. Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses. Ada 4 jenis cloud. Yang pertama, public cloud merupakan layanan yang menggunakan model publik sehingga siapa saja dapat mengakses layanan ini karena tidak memerlukan biaya dan gratis. Contoh public cloud adalah Twitter, Instagram, Facebook, YouTube pada sosial media. Untuk layanan email, yaitu Gmail, Yahoo, Hotmail dengan keuntungan tidak perlu mengeluarkan biaya. Yang kedua, private cloud. Ketiga, community cloud. Dan yang terakhir, hybrid cloud, gabungan dari layanan private cloud dan public cloud, sehingga hanya institusi tertentu yang dapat mengaplikasikan layanan cloud ini. Lima karakteristik cloud computing. Yang pertama, on-demand self-service. Pengguna atau konsumen layanan cloud dapat menyediakan kemampuan komputasi seperti server, jaringan, dan penyimpanan sesuai dengan kebutuhan secara otomatis. Yang kedua,
Broad Network Access. Layanan tersedia dan dapat diakses melalui jaringan internet dan dari berbagai macam platform user, misalnya ponsel, tablet, PC, dan lain-lain. Yang ketiga, Resource Pooling. Cloud provider menyediakan kumpulan sumber daya komputasi yang digunakan untuk banyak konsumen dengan menggunakan model multi-tenant dengan sumber daya fisik dan virtual yang ditugaskan dan dipindahkan secara dinamis sesuai dengan permintaan konsumen. Yang keempat, Rapid Elasticity. Memiliki kemampuan untuk menyediakan dan menghentikan sumber daya secara elastis atau fleksibel, baik secara horizontal maupun vertikal sesuai dengan permintaan. Dan yang terakhir, Measured Service. Sistem cloud secara otomatis mengontrol dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan memanfaatkan kemampuan pengukuran pada beberapa tingkat abstraksi yang sesuai dengan jenis layanan. Penggunaan sumber daya bisa dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan, memberikan transparansi bagi penyedia dan konsumen layanan yang digunakan. Ada 3 jenis model layanan cloud. Yang pertama, Software as a Service (SaaS) merupakan layanan yang disediakan oleh cloud provider kepada konsumennya berupa aplikasi yang berjalan di atas infrastruktur cloud. Pada jenis ini, konsumen tidak memiliki tanggung jawab dan kontrol terhadap infrastruktur yang ada pada cloud seperti server, jaringan, sistem operasi, dan lain-lain. Contoh dari SaaS ini adalah Gmail, Google Hangouts, dan Google Apps yang lainnya. Yang kedua, Platform as a Service (PaaS). Pada jenis layanan ini, cloud provider menyediakan layanan berupa lingkungan untuk testing dan development aplikasi. Infrastruktur cloud telah diatur dan menjadi tanggung jawab bagi cloud provider, sehingga konsumen bisa lebih fokus dalam pengembangan aplikasinya. Contoh dari PaaS adalah Google App Engine. Ketiga, Infrastructure as a Service merupakan layanan yang paling fleksibel bagi konsumen dalam membangun dan mengatur infrastrukturnya sendiri. Pada jenis ini, konsumen bisa dengan bebas menentukan sumber daya yang diperlukan dalam membangun infrastrukturnya sendiri. Sementara, cloud provider bertanggung jawab atas manajemen hardware dan perawatannya. Contoh dari IaaS adalah Google Compute Engine. Demikianlah yang dapat saya paparkan mengenai materi tersebut. Maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.